kenapa sering terjadi pencabulan di pesantren? Baik, ini satu pertanyaan yang cukup menohok. Pesantren yang idealnya mengajarkan kepada kita tentang agama yang baik, mengajarkan akidah, mengajarkan tata krama, mengajarkan sopan santun, mengajarkan budi pekerti yang baik, tetapi justru di situ ada pencabulan. Dan hal ini bisa kita tengarai dengan berita-berita yang ada saat ini, sangat mudah untuk kita akses. Tetapi juga yang perlu digarisbawahi bahwa memang kalau hal semacam ini terjadi di pesantren, itu semua tertuju kepadanya. Jadi akan beda cerita ketika itu terjadi di tempat hiburan, itu akan berbeda. Tetapi ketika itu terjadi di pesantren, maka semua tertuju kepadanya. Ada istilahnya dalam sisi berita itu dianggap menarik, sehingga beritanya cepat tersebar. Dan ketika terjadi berita semacam itu, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim perlu mengevaluasi tentang sistemnya, bukan kemudian malah mencari pembenaran. Di tempat lain kan juga banyak juga, tapi tidak diberitakan misalnya. Jadi tidak sepantasnya kita melakukan pembenaran atas sesuatu yang sebenarnya memang itu tidak benar, baik dilakukan di pesantren ataupun di luar pesantren, itu sama-sama tidak benar. Jadi tidak perlu kemudian kita mencari pembenaran. Di luar masih banyak, cuma tidak diberitakan, itu tetap keliru. Diberitakan atau tidak diberitakan. Bahkan ayahnya sendiri kepada anaknya itu tetap keliru, meskipun ayahnya sendiri kepada anaknya. Jadi jangan sampai kita menormalisasi sesuatu yang tidak normal. Dan yang namanya masih manusia biasa, keliru itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi yang terpenting adalah kita mau berusaha untuk tidak keliru. Kalau terjatuh keliru, maka harus mau berbenah dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menormalisasi sesuatu yang sebenarnya tidak normal. Maka salah satunya adalah kenapa sering terjadi pencabulan, itu tidak mengindahkan syariat Islam. Dalam syariat Islam dianjurkan laki-laki perempuan dipisah, tapi ternyata laki-laki perempuan dicampur. Bahkan guru laki-laki bisa mudah masuk ke komplek perempuan. Dan yang namanya laki-laki normal itu siapapun orangnya, mau ustadzkah, mau dosenkah, mau petanikah, itu kalau yang namanya laki-laki normal itu punya hawa nafsu, dan itu harus dikendalikan. Salah satunya bagaimana? Salah satunya usahakan kalau misalnya pengurus mau sambang ke sana, harus ada yang nemani. Harus ada yang nemani. Tidak boleh laki-laki sendiri. Harus ada yang nemani, istrinya misalnya. Itu aman. Atau lebih baik lagi perempuan yang ngurus perempuan, laki-laki yang ngurus laki-laki. Dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai kiai malah menjadi pagar makan tanaman. Orang tuanya menitipkan anaknya ke pesantren agar menjadi orang baik, malah dirusak oleh pesantren. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya adab-adab dalam pergaulan itu perlu ditanamkan. Bagaimana adab untuk menundukkan pandangan, batas antara laki-laki dan perempuan,
pengurus ustadz laki-laki sebaiknya tidak masuk ke komplek perempuan, demikian pula anak perempuan tidak masuk ke komplek laki-laki. Itu penting untuk memperhatikan hal tersebut karena kendornya dalam menjalankan aturan syariat, sehingga kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun harus diakui ya bahwa hal yang semacam itu tetap harus diperbaiki, tidak boleh dijadikan sebagai satu pembenaran. Dan kita juga tidak perlu menyalahkan, oh pasti dari ormas A, pasti dari ormas B. Hal yang semacam ini bisa terjadi pada siapapun. Jadi hal yang semacam ini bisa terjadi pada siapapun, bukan hanya ormas A atau ormas B. Karena biasanya di sosial media ketika ada berita begini, orang-orang langsung nebak, oh pasti ormas A. Hendaknya kita tidak perlu saling tuduh, tetapi di sini sebagai bagian dari evaluasi sistem pesantren agar ramah terhadap anak, tapi juga ada batas-batas yang perlu diperhatikan antara guru dengan murid atau guru dengan anak. Yang kedua juga hendaknya pesantren menanamkan doktrin yang benar tentang kedudukan guru ngaji. Kadang-kadang terjadi pencabulan karena doktrinnya tidak benar tentang guru ngaji. Guru ngaji itu berkah, tangannya berkah, lalu diisik-isik biar berkah. Lah ini malah ya modus ini. Jadi tanamkan keyakinan yang benar, bukan tanamkan keyakinan yang keliru. Karena semua manusia itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, berpotensi berbuat salah. Maka semua potensi yang memungkinkan berbuat salah itu perlu disumbat, atau namanya saddud dzari'ah. Andai semua sudah disumbat kemudian masih terjadi, yaitu khilaf, harus bertaubat. Dan semua manusia berpotensi khilaf. Tapi kalau kita usahakan untuk tidak khilaf, kalau ternyata terjatuh khilaf maka wajib taubat. Kalau melanggar hukum maka juga harus mempertanggungjawabkan secara hukum.